Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berkunjung ke Palembang menghadiri Halal Summit 2022. Wakil Presiden menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Ogan Baru, Kota Palembang melakukan protes karena belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selama ini, kartu keluarga sejahtera yang mereka miliki tidak berfungsi sama sekali. Antrean kendaraan di SPBU masih terjadi di Kota Palembang. Selain kehabisan stok solar, SPBU hanya mengoperasikan 1 jalur pengisian BBM atas permintaan Pertamina. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berkunjung ke Palembang menghadiri Halal Summit 2022. Wakil Presiden menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri pembukaan sidang pleno ke-19 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia dan Halal Summit 2022 di Kota Palembang Rabu siang. Kegiatan ini dihadiri 197 peserta dari 79 perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah Indonesia sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, sehingga perkembangannya sangat bagus saat ini. Wapres berharap kegiatan ini dapat mempromosikan bisnis halal dan membuka peluang usaha halal di tanah air. Pemerintah juga optimis Indonesia akan menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah sehingga perkembangannya sampai saat ini sangat bagus. Oleh karena itu saya mengapresiasi penyelenggaraan Halal Indonesia Summit 2022 bersamaan dengan sidang pleno ke-19 AFEBI. Untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah saat ini telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KANEX, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain membuka sidang pleno AFEBI dan Halal Summit 2022 dalam kunjungan kerjanya di Kota Palembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meninjau mal pelayanan publik di Cekabaring serta meluncurkan layanan Ziswaf Mobile Banking dan Smart Booth Masjid di Gedung Bank Sumsel Babel. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, dalam kunjungannya di Palembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin nyaris dihadang demonstrasi. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Rombongan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melintas di Simpang 4 Caritas, Kota Palembang nyaris dihadang massa yang menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan BBM pada Rabu siang. Petugas keamanan pun menghalau para pendemo. Akibatnya kericuhan pun tidak terhindarkan. Sebanyak 18 mahasiswa yang diduga sebagai provokator digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Mereka langsung menjalani pemeriksaan di unit pidana umum Polrestabes Palembang. Polisi menilai aksi mahasiswa sudah mengganggu ketertiban para pengguna jalan. Sebagaimana ketentuannya yang ada dan surat pemberitahuannya, kami memfasilitasi dan mengamankan adik-adik yang ingin menyampaikan pendapatnya, aspirasinya tentang kenaikan BBM, yaitu di kantor gubernur. Dan ternyata mereka melakukan kegiatannya di tempat yang lain, yang justru menimbulkan gangguan bagi masyarakat lain. Mereka mengadakan orasi di Simpang 4 Caritas yang arus lintasnya luar biasa kepadatannya, sehingga terjadi kemacetan dan beberapa. Sementara itu, aksi tolak kenaikan BBM di Simpang Lampu Merah Kota Palembang berakhir ricuh. Mahasiswa dan polisi sempat bersih tegang. Sedikitnya 7 orang dibawa ke Polrestabes Palembang. Aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Aliansi Cipayung Plus Organda dan mahasiswa yang berlangsung di Simpang Caritas Palembang Rabu sore diwarnai kericuhan. Dalam aksinya, massa yang berada di tengah Simpang Lampu Merah Caritas melakukan aksi bakar ban. Untuk mengurangi kemacetan akibat aksi tersebut, polisi lalu lintas Polrestabes Palembang melakukan pengalihan arus.
Kericuhan tidak bisa dihindari saat terjadi aksi saling tarik-menarik antara polisi dengan mahasiswa. Massa berhasil didorong polisi menjauh dari simpang Karitas. Di sini kita menggambarkan bahwa masyarakat rakyat Indonesia saat ini marah dengan kenaikan BBM subsidi ini. Harusnya jika memang pemerintah untuk mengalihkan subsidi dan untuk mengantisipasi yang namanya kebocoran APBN, harusnya jangan BBM subsidi yang dinaikkan. Sementara Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, aksi tidak sesuai dengan surat pemberitahuan yang diberikan pendemo. Aksi dibubarkan lantaran dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Ogan Baru, Kota Palembang melakukan protes karena belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selama ini kartu keluarga sejahtera yang mereka miliki tak berfungsi sama sekali. Sejumlah warga Lorong Hapus RT 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang ini melakukan protes karena tidak pernah tersentuh bantuan sosial dari pemerintah, baik bantuan berupa program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT maupun bantuan langsung tunai atau BLT. Padahal warga lain telah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka juga memiliki kartu keluarga sejahtera dari pemerintah, namun kartu tersebut tidak berfungsi sama sekali. Bahkan saat dikonfirmasi ke Dinas Sosial Palembang, warga kembali harus kecewa karena program kartu keluarga sejahtera sudah tidak berlaku lagi. Warga berharap kondisi yang mereka alami dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dari 2017 sampai saat ini 2002 bulan September 2022 tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Apapun itu, Bu? Betul. Ini kartu apa nih, Bu? Kartu KKS. Nah, itu ada kartu, Bu? Nah, ada kartu tapi kalau dicek kosong. Dia bilang program. Tidak ada lagi programnya. Suruh balik kami. Silakan balik, Bu, dari Ibu capek-capek sini entah apa katanya. Mendekati lagi katanya. Usulnya balik ya gitu. Langsung dari dinas ya? Iya. Dinas sosialnya nih? Iya, betul. Menanggapi protes warganya, Lurah Ogan Baru menyebutkan dapat atau tidaknya bantuan bukan kelurahan yang menentukan, namun berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas dari Kementerian Sosial. Jadi mereka yang menentukan data-data itu mereka input dan mereka kirim ke dinas sosial dan langsung ke Kementerian Sosial. Jadi yang menentukan dapat dan tidaknya itu dari kementerian. Banyak kartu KKS itu sekarang yang zong. Banyak keluhan yang melapor ke sini kosong sudah berapa bulan tidak dapat. Kita panggil tim pendamping. Apa alasannya? Oh, itu data dari kementerian, Pak. Kami juga tidak tahu. Warga berharap pemerintah mendata ulang kembali masyarakat penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Sebab tujuan dari bantuan sosial adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Antrean kendaraan di SPBU masih terjadi di Kota Palembang. Selain kehabisan stok solar, SPBU hanya mengoperasikan satu jalur pengisian BBM atas permintaan Pertamina. Kemacetan akibat antre panjang kendaraan pun mengakibatkan kemacetan. Antrian kendaraan terjadi di salah satu SPBU di kawasan Jalan Wahid Hashim, seberang Ulu 1, Palembang. Para pengendara roda 2 menunggu giliran untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Antrian yang mengular hingga ke jalan raya ini disebabkan pihak SPBU hanya membuka satu jalur untuk pengisian kendaraan roda 2. Selain itu, stok bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi telah habis di SPBU ini. Pengelola SPBU beralasan pasokan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi telah habis sejak pagi hari. Sedangkan dibukanya satu jalur kendaraan roda 2 atas permintaan pihak Pertamina. Kenapa nggak buka jalur dua? Ya, karena Pertamina menganjurkan satu jalur, Pak, untuk kendaraan bermotor. Oh, tetap satu jalur gitu? Jalur, Pak. Walaupun harga sudah naik? Iya, tetap, Pak. Kami menunggu perintah, Pak. Kalau memang ada jalur, kami buka kan. Kalau untuk solar sendiri? Tetap seperti biasa, Pak. Ada dua jalur, Pak. Solar dua jalur? Iya, benar, Pak. Dua jalur, Pak. Ini kelihatan kehabisan nih solarnya? Iya, Pak. Baru habis, Pak. Dari stok masuk subuh tadi, Pak. Oh, habis sudah? Iya, habis, Pak. Oke, Pak. Besok kembali diisi kembali, Pak. Dari besok mau masuk lagi gitu? Iya, masuk pagi-pagi, Pak. Insya Allah. Dengan kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah pada Sabtu pekan lalu, warga berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kota Palembang.
sebab kondisi ini membuat warga semakin sulit untuk beraktivitas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berkunjung ke Palembang menghadiri Halal Summit 2022. Wakil Presiden menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Ogan Baru, Kota Palembang melakukan protes karena belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Antrean kendaraan di SPBU masih terjadi di Kota Palembang. Selain kehabisan stok solar, SPBU hanya mengoperasikan 1 jalur pengisian BBM atas permintaan Pertamina.